Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fikri Muhammad Pratama dari Universitas Jember, Prodi Perencanaan Wilayah Kota, kelas B. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian atau agriculture. Yang pertama ada apa itu Omnibus Law? Menurut Andrew O'Brien, tahun 2009, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Kemudian dari Barbara Sinclair, tahun 2012, menyatakan Omnibus merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi, meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Kemudian Omnibus Law yang ada di Indonesia. Dalam pidato pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wapres terpilih periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyebut salah satu hal yang akan dikerjakan dalam periode kedua yakni menyederhanakan regulasi. Pemerintah menurut Presiden Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Jadi maksud Jokowi itu baik yakni untuk memangkas jalur birokrasi yang ada sehingga tidak terbelit-belit. Kelanjutannya terjadi proses. Prosesnya Februari tahun 2020 pemerintah Indonesia mengajukan UU Sabu Jagat ini ke DPR dengan target musyawarah yang direncanakan selesai dalam waktu 100 hari. 3 draft RUU ini kemudian banyak dikritik dan menerima banyak kecaman. Banyak sekali demo-demo yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak juga praktisi-praktisi yang menolak dengan banyak kritikan yang terjadi ini, tapi pemerintah tetap melanjutkan proses ini. Kemudian final, dilakukan revisi terhadap beberapa pasal. Kemudian RUU Cipta Kerja disahkan pada hari Senin 5 Oktober 2020. Pengesahan ini dilaksanakan lebih cepat dari tenggat waktu yang telah ditentukan yaitu 8 Oktober 2020. Meskipun banyak protes, banyak yang mengkritik, ataupun banyak yang tidak setuju dengan adanya RUU Omnibus Law ini, atau yang sekarang sudah disahkan, tapi ada kabar baiknya. Nah, pemerintah sendiri sudah mengklaim manfaat Omnibus Law, yaitu yang pertama jaminan korban PHK, kemudian tidak hilangnya hak cuti haid dan hamil, kemudian ada sertifikasi halal gratis bagi UMKM, yang kemudian ada urus perizinan kapal nelayan makin mudah, kemudian ada lagi percepatan pembangunan rumah MBR, kemudian penyediaan lahan lewat bank tanah. Jadi pemerintah sendiri telah mengklaim beberapa manfaat Omnibus Law. Kemudian kita lanjut ke perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Kemudian lanjut ke pertanian agrikultur. Pertanian merupakan aspek kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
Kemudian keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang agrikultur. Yang pertama ada pemangkasan wewenang gubernur dan bupati. UU Cipta Kerja mengurangi wewenang daerah yang tertuang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang, serta kerjasama antar daerah. Kemudian ada klausul izin, ini jadi kesesuaian. Perubahan drastis yang terjadi pada pasal 1 ayat 32 dalam UU Tata Ruang, yang semula adalah klausul izin pemanfaatan ruang, klausul ini kemudian hilang di Omnibus Law dan berganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada aturan di selanjutnya, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap tata ruang. Jika sebelumnya pidana terhadap pelanggaran izin, maka sekarang pidana terhadap pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang. Kemudian ada juga hak menuntut jadi keberatan. Dalam pasal 60 huruf D UU Tata Ruang, masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah mereka. Sementara itu dalam Omnibus Law, klausul pengajuan tuntutan ini hilang dan berganti menjadi pengajuan keberatan. Kemudian ada aturan tata ruang pedesaan yang dibabat habis. Dalam UU Tata Ruang ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 49 sampai pasal 54. Lewat UU Tata Ruang, penataan ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini dibabat habis alias dihapus dalam Omnibus Law. Berikut isi pasal 48. Penataan ruang kawasan pedesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan, kemudian penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan atau perkotaan. Pasal 48 ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E diatur dengan undang-undang. Ayat 3. Penataan ruang kawasan pedesaan diselenggarakan pada A. Kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, atau B. Kawasan yang secara fungsional berciri pedesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada 1 atau lebih wilayah provinsi. 4. Pasal 48 ayat 4. Kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk kawasan agropolitan. Pasal 48 ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan pedesaan diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang pasal 54. Paragraf kelima, kerjasama penataan ruang kawasan pedesaan, itu ada di pasal 54. Sekat ayat 5. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mencakup keterpaduan sistem pemukiman prasarana sistem terbuka baik terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau. Selain aturan mengenai penataan ruang kawasan pedesaan, draft aturan baru tersebut dihilangkan wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan
pelaksanaan penataan ruang, serta menghapus kewenangan Pemda dalam penataan ruang kawasan strategis baik provinsi dan kabupaten kota. Jadi untuk penghapusan ini dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law ini lebih mengarah ke investor-investor yang ada. Berbagai pihak yang bersangkutan ini akan mempunyai keuntungan-keuntungan tersendiri karena dihapusnya pasal 49 sampai 54 itu. Kemudian ada dalam bidang kehutanan. Sebelumnya di pasal ketentuan pidana UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau yang disebut P3H mengatur tentang imunitas petani tradisional yang turun-temurun tinggal di kawasan hutan sehingga tidak ada pidana. Dengan Omnibus Law ini, para petani tersebut akan kehilangan hak imunitas sehingga nantinya bisa dipidana. Kemudian ada agraria. Di sini Wakil Direktur LBH Makassar, Pak Edi, mengatakan, bank tanah itu kan didorong penuh oleh petani. Tapi bank tanah di Omnibus Law untuk mengakomodir kepentingan investor karena dibangun di atas dasar reforma agraria yang timpang dan palsu. Asumsinya begini, pada Omnibus Law sudah terjadi reforma agraria, kemudian endingnya dibuatkan bank tanah. Sementara pada tataran reforma agraria itu melenceng jauh dari UU Pokok Agraria. Kemudian dari AMDAL. Masalah di AMDAL ini sangat kompleks. Masalah di Omnibus Law ini terkait AMDAL dan penghapusan komisi penilai AMDAL. Selama ini pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur secara ketat penerbitan izin lingkungan dan kegiatan serta keharusan AMDAL dan RKL. Selama ini AMDAL disusun oleh tim yang kemudian dinilai oleh komisi penilai AMDAL yang berasal dari pihak pemerintah. Nah, dalam Omnibus Law, aturannya diubah, di mana penilai AMDAL biasa dilakukan oleh tim yang ditunjuk perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Mungkin untuk merefresh lagi, yang perlu diperhatikan adalah manfaat Omnibus Law versi pemerintah. Jadi, pemerintah di sini masih memberikan statement yang menyatakan bahwa Omnibus Law ini tidak akan menyengsarakan rakyat dan akan memberikan manfaat-manfaat untuk rakyat. Untuk jaminan korban PHK yang biasa demo, jadi pemerintah ini sangat tidak akan jadi pemerintah akan menjamin korban PHK yang akan terjadi. Kemudian tidak hilangnya hak cuti haid dan hamil. Dan urusan perizinan ini juga akan semakin mudah. Omnibus Law sendiri akan menjadi suatu undang-undang yang akan memangkas birokrasi yang ada sehingga urusan izin-izin akan semakin mudah dalam satu izin ke izin yang lainnya. Dan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Untuk permasalahan bank tanah yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, pemerintah menyatakan bahwa bank tanah ini akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jadi untuk kita lihat saja apakah bank tanah ini berfungsi dengan baik ataukah tidak, atau omongan Pak Edi itu akan menjadi suatu kenyataan. Jadi kita lihat apakah manfaat Omnibus Law ini akan bermanfaat, apa akan ada hasil yang signifikan atau tidak.
Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang salah, mungkin saya juga kelewatan dalam menyampaikan kata-kata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.